Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan tingkat inflasi pada Oktober 2025 baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi bulanan tercatat 0,28%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,21%. Inflasi kembali terjadi di bulan Oktober 2025 baik secara bulanan maupun tahunan, di mana komoditas emas, perhiasan, dan cabai merah tercatat menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan tingkat inflasi pada Oktober 2025 baik secara bulanan maupun tahunan. Inflasi bulanan tercatat 0,28%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yaitu 0,21%. Adapun inflasi secara tahunan sebesar 2,86% juga lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 2,65%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, Puji Ismartini mengatakan, kenaikan inflasi pada Oktober 2025 antara lain disebabkan inflasi pada komoditas cabai merah dan emas perhiasan. Komoditas emas perhiasan juga telah mengalami inflasi selama 26 bulan beruntun. Komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,21%. Komoditas lain yang juga memberikan andil inflasi adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,06%. Kemudian telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,04% dan daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,02%. BPS juga menyampaikan, penyumbang utama inflasi Oktober 2025 secara tahunan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi 1,43%. Dan komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah cabai merah, beras, bawang merah, dan daging ayam ras. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, emas perhiasan dan cabai merah picu inflasi Oktober 2025, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Perindo, kemudian Mas Yusufrendi Manilet, Peneliti Ekonomi KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Jimmy, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, baik, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Mas Yusufrendi, apa kabar Mas? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih. Dan sebelum membahas lebih jauh review dari ekonom sendiri, apakah memang sudah sesuai dengan konsensus? Kita tahu inflasi tadi sudah disampaikan lebih tinggi dari sisi bulanan maupun tahunan di bulan Oktober 2025 ini, Mas Yusuf. Ya, kalau kita lihat secara umum sebenarnya angka ini masih relatif berada pada kisaran prediksi konsensus ya. Karena kalau kita tahu biasanya memang di kuartal terakhir atau di kuartal keempat, dalam hal ini di bulan Oktober, permintaan terhadap berbagai produk pangan itu mengalami kenaikan. Dan kita paham juga secara umum harga pangan itu merupakan salah satu kontributor terbesar dalam basket inflasi kita. Dan kalau kita lihat kombinasi antara peningkatan permintaan yang cukup tinggi, terutama faktor musiman ya di kuartal keempat, dan juga relatif masih tingginya harga-harga komoditas pangan yang sifatnya memang menjadi banyak digunakan gitu ya, seperti misalnya cabai rawit ya, akhirnya mendorong inflasi pada angka yang dirilis oleh BPS kemarin. Namun kalau kita lihat memang secara umum ini masih berada pada kisaran target Bank Indonesia ya, karena kalau kita lihat kan inflasi tahunannya itu masih berada di angka sekitar 2,8%-an ya, dan ini masih berada pada range target, tetapi memang ada kenaikan sedikit dibandingkan bulan sebelumnya tadi karena ada faktor kombinasi dari peningkatan permintaan konsumen di akhir tahun dan juga faktor harga komoditas, dan tadi juga sempat disinggung harga emas ya yang jadi penopang inflasi di bulan Oktober bulan lalu.
Itu dia ya analisis ya terkait dengan bagaimana inflasi yang terjadi di bulan Oktober dan ini memang siklus tahunan ya kalau Mas Estofrendi sampaikan. Nah dari Pak Jimmy sendiri dari sisi industri retail melihat bagaimana dengan tren inflasi yang cenderung naik begitu di bulan Oktober? Terima kasih Mas Pras. Jadi memang kalau kita lihat kan tadi juga Mas Yusuf Randy juga sampaikan ya. Jadi inflasi Oktober ini masih dalam kisaran ekspektasi baik itu oleh industri maupun juga dari para pengamat gitu. Oke. Kenaikan ini kan bersifat terukur sehingga tidak menciptakan tekanan yang berlebihan terhadap harga retail konsumen. Jadi untuk saat ini sih sentimen pasar retail masih tetap stabil gitu Mas Pras. Baik, masih tetap stabil begitu. Nah, kalau Anda melihat begitu seperti yang Mas Yusuf Randy sampaikan, siklus tahunan ini memang sudah biasa terjadi, kemudian apakah mitigasinya sudah disiapkan dalam artian karena kan ini ya kita tahu siklus tahunan yang sering kali terjadi begitu, Pak Jimmy. Iya, benar Mas Pras. Jadi ini kan pola musiman ya. Ya, Apalagi bulan November ini kan menjelang musim liburan nanti di Desember menjelang tahun baru gitu Natal tahun baru dan di mana di situ terjadi peningkatan aktivitas konsumsi. Nah, pada saat itu volume logistik naik, permintaan konsumen juga meningkat dan beberapa komoditas itu menyesuaikan harga. Jadi siklus tahunan ini ya memang sudah kita antisipasi ya karena memang dari tahun ke tahun ya para peritel udah siap dengan hal seperti ini. baik. Nah, kalau dari ekonom sendiri melihat bagaimana? Apakah memang pemicu emas perhiasan, kemudian tadi ada cabai merah ini, ya kita tahu apakah menjadi ya atas sinyal begitu masyarakat sudah mulai membaikkah daya belinya begitu Mas Frendy atau Anda melihat ada sinyal lain? Ya, sebenarnya ini ada beberapa hal yang kita perlu breakdown gitu ya. Ya, Yang pertama masalah kenaikan harga komoditas pangan, terutama cabai, ini disebabkan juga karena masalah panen dan juga masalah tadi ya permintaan yang cukup meningkat gitu ya dibandingkan bulan sebelumnya di bulan November. oke. Jadi karena kombinasi faktor panen yang juga terpengaruh ya akibat perubahan iklim misalnya dan juga kenaikan demand itu akhirnya mempengaruhi harga secara umum. Nah, di saat yang bersamaan kalau kita bicara daya beli mungkin ini ada pengaruh tapi sebenarnya relatif terbatas. Kenapa saya katakan relatif terbatas? Karena kita tahu bahwa di bulan Oktober kemarin pemerintah kan mengeluarkan stimulus ya dan stimulus ini memang sangat tersegmentasi pada kelompok tertentu saja dan mereka yang mendapatkan stimulus menurut hipotesis kami itu menjadi kelompok yang daya belinya sedikit lebih baik gitu ya dibandingkan kelompok lain yang tidak mendapatkan stimulus. Namun secara umum sekali lagi bahwa kalau kita lihat secara musiman memang terjadi kenaikan dari komoditas pangan ya, terutama di akhir tahun ini. Itu untuk komoditas pangannya. Ya, Nah, sementara untuk harga emasnya, saya kira ini faktornya lebih kompleks gitu ya, karena dia disebabkan juga ada faktor dari harga emas global, lalu kalau kita lihat juga di dalam negeri minat masyarakat terhadap emas juga relatif meningkat gitu ya karena pemahaman terkait emas yang menjadi salah satu komoditas ataupun barang yang bisa dipegang ketika kondisi ekonomi itu sedang tidak menentu itu tengah dirasakan oleh masyarakat gitu sehingga mereka punya kecenderungan untuk memegang emas gitu dan kalau kita lihat faktor ya. geopolitik di global juga akhirnya mempengaruhi harga emas secara keseluruhan. Jadi memang ada faktor kombinasi antara tadi permintaan meningkat terutama untuk komoditas pangan dan juga daya beli untuk kelompok segmentasi masyarakat tertentu. Namun di saat yang bersamaan harga emas memang banyak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor global ya terutama perubahan harga emas di global dan di domestik adanya perubahan permintaan ya untuk emas itu sendiri untuk motif berjaga-jaga ya dalam kondisi ekonomi yang menurut mereka itu masih belum menentu. Menarik itu kalau kita cermati dengan emas perhiasan karena ini cukup panjang 26 beruntun ini terjadi inflasi ya yang disebabkan oleh emas perhiasan. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy, Mas Yusuf Randy. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikutnya kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih komoditas-komoditas yang menyumbang inflasi di bulan Oktober tahun 2025 ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, tadi sudah kita singgung ada emas perhiasan dengan kontribusi atau andilnya sekitar 0,21%. Ada cabai merah, kemudian telur ayam ras, daging ayam ras sampai dengan wortel juga ikut menjadi penyumbang inflasi di bulan Oktober secara bulanan begitu ya. Ini dia komoditasnya. Dan berikutnya, bagaimana dengan tren inflasi? Kita akan lihat seperti apa trennya pergerakan dari Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2025. Ya, sempat memang kita mengalami deflasi di awal tahun, Januari Februari, kemudian melonjak 1,65% di bulan Maret, tapi cenderung turun sampai dengan bulan Mei kita mengalami deflasi, kemudian naik lagi inflasi dalam 2 bulan berikutnya Juni Juli, kemudian sempat lagi di bulan Agustus secara bulanan kita mengalami deflasi 0,08%. Namun trennya cenderung naik September Oktober menjadi 0,28% di bulan Oktober 2025. Itu dia tren inflasi secara bulanan. Lantas bagaimana dengan pergerakan inflasi secara tahunan? Kita akan cermati bersama juga dari Januari sampai dengan bulan Oktober 2025. Ini dia pergerakannya, sempat juga deflasi secara tahunan 0,09% di bulan Februari, tapi cenderung naik lagi 1,95% di bulan April, kemudian 2,37% di bulan Juli, kemudian di Agustus sempat turun tipis saja 2,31%, kemudian September, Oktober naik lagi untuk tren inflasi secara tahunan menjadi 2,86% untuk tren inflasi tahunan. Baik, kita akan lanjutkan kembali bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian Mas Yusuf Randy Manilet, peneliti ekonomi KOR Indonesia. Baik, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak Jimmy, kalau misalnya dari sisi industri retail, dengan inflasi yang terjadi, kemudian ini adalah siklus yang terjadi setiap tahun, sebenarnya tren di bulan Oktober ataupun di kuartal 4 begitu, produk-produk retail itu memang mengalami kenaikan kah atau bagaimana? Atau demand-nya yang tinggi, kemudian pasokannya terbatas, atau seperti apa sih realitanya begitu di lapangan, Pak Jimmy? Kalau kita lihat kan memang tadi ya penyumbang terbesar itu kan di emas perhiasan. Ya. Walaupun tadi ada juga faktor cabai, kemudian juga beberapa komoditas lain yang juga ikut naik. Betul. Saya rasa ini ada pengaruh juga dari volatilitas daripada kondisi di tingkat global gitu ya, terutama karena para investor kan ini cari lindung nilai nih. Rupiah itu sendiri kan sekarang ini juga kelihatan masih belum stabil ya, dengan kenaikan beberapa waktu terakhir ini. Nah, jadi banyak masyarakat kita, terutama yang menyimpan uang tadinya, itu memilih untuk membeli emas sebagai langkah lindung nilai gitu. Sementara kalau kita lihat di sektor retail sendiri, tidak terlalu banyak sebetulnya perubahan yang terjadi gitu. Yang nanti kita lihat kalau mungkin di kuartal 4 itu baru akan terjadi beberapa peningkatan menjelang Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Biasanya seperti itu sih, Mas. Baik, karena BPS juga mencatat kelompok makanan minuman yang terdiri dari cabai merah, kemudian beras, bawang merah, daging ayam ras tadi menjadi penyumbang inflasi secara tahunan begitu. Nah, itu dia. Apakah kalau Anda katakan tidak ada kenaikan begitu ya, Pak Jimmy, sebenarnya apa yang menjadi salah satu trigger begitu akhirnya dia ikut memicu inflasi di bulan Oktober, Pak Jimmy? Kalau itu sih sifatnya lebih spot dan temporer ya di beberapa rantai distribusi tradisional. Di retail modern harganya relatif lebih terkendali karena kita ada kontrak pasokan dan perencanaan stok. Jadi tekanan terjadi memang di sisi hulu, bukan akibat dari markup retail modern. Jadi di retail modernnya itu sendiri lumayan terkendali ya. Baik. Kita sendiri mungkin yang di sektor tradisional di mana masih banyak masyarakat kita belanja di pasar tradisional itu ada kemungkinan terjadi kenaikan. Oke, berarti memang masuknya tidak di ranah industri retail atau sektor retail begitu karena Retail harganya yang modern, masih bisa kita atur lah begitu ya. Baik, nah lantas bagaimana Mas Yusuf Anda melihat begitu dengan kondisi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy untuk inflasi kita di kuartal keempat kah nanti akankah trennya masih akan terus naik sementara penyumbangnya masih emas perhiasan dan bahan pangan atau bagaimana? Iya, kalau kami melihatnya memang potensi meningkatnya tren inflasi di kuartal 4
tetap terbuka gitu ya. Oke. Apalagi tadi juga di awal sempat kami singgung bahwa pemerintah menyalurkan stimulus dan kalau saya tidak keliru nanti akan ada stimulus lagi untuk libur Natal dan Tahun Baru ya. Setidaknya itu memberikan ekspektasi bahwa ekonomi itu akan bergerak terutama di akhir bulan nanti ya, maksudnya di akhir tahun di bulan Desember. Sehingga ekspektasi terhadap ekonomi yang akan bergerak itu umumnya ya biasanya direspon dengan peningkatan produksi karena ada ekspektasi peningkatan permintaan dari masyarakat untuk berbagai kebutuhan. Dan dengan peningkatan permintaan sekali lagi ini kembali akan mendorong kenaikan indeks harga konsumen dan pada muaranya akan mendorong kenaikan inflasi. Namun mungkin yang perlu kami sampaikan ya atau perlu kami garis bawahi tadi masalah perubahan harga ya. Kalau di retail modern tentu sudah ada kontrak dan umumnya harganya relatif lebih stabil. Yang perlu pemerintah perhatikan sebenarnya yang di pasar tradisional ya karena harganya lebih fluktuatif dan kalau kita tidak mengambil langkah mitigasi dalam hal ini pemerintah tidak mengambil langkah mitigasi maka dorongan kenaikan harga yang cukup signifikan tentu akan tetap menekan daya beli masyarakat terutama untuk kelompok yang tidak mendapatkan stimulus. Jadi hal ini yang menurut kami perlu diantisipasi ke depannya kalau seandainya memang pemerintah tetap ingin mendorong konsumen gitu ya untuk bisa mendorong konsumsi mereka di kuartal keempat ini. Baik, kalau kita review lagi ke belakang begitu dari awal tahun dengan beragam stimulus yang sudah disampaikan oleh pemerintah, Mas Yusuf Rendy, Anda melihat sudah tepat sasaran atau tidak? Karena Anda sempat menyebutkan hanya kelompok tertentu saja begitu yang memang tadi ada yang mampu bisa membeli emas perhiasan sebagai bahan safe haven kalau misalnya Pak Jimmy sampaikan tadi. Kemudian Anda melihat bagaimana dengan masyarakat lainnya? Sejauh mana juga dampak inflasi yang terjadi ini terhadap masyarakat secara umum begitu Mas Yusuf? Ya kalau di review di awal tahun sebenarnya stimulus yang diberikan pemerintah cukup signifikan ya karena pada saat itu kita ingat pemerintah menyalurkan bantuan stimulus misalnya dalam bentuk diskon tarif listrik dan kalau kita perhatikan tarif listrik ini memegang peran yang cukup besar dalam pengeluaran masyarakat. Jadi ketika mereka mendapatkan diskon maka ada tambahan pendapatan yang bisa dialokasikan untuk membeli produk-produk lain gitu. Nah, setelah itu saya kira cukup beragam gitu ya. Artinya ada kelompok katakanlah pendapatan bawah yang mendapatkan stimulus, namun ada juga yang mendapatkan stimulus tapi pada jumlah yang relatif terbatas. Misalnya pada misalnya bantuan untuk iuran jaminan kecelakaan kerja misalnya ya yang pemerintah keluarkan di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Nah, bantuan ini kan memang terbatas pada pekerja-pekerja di sektor formal, sementara pekerja di sektor informal tidak tercakup dalam bantuan tersebut. Jadi memang untuk beberapa kelompok golongan, terutama pekerja sektor informal ini yang relatif belum tercakup gitu ya dalam stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi itu juga akan mempengaruhi kemampuan konsumsi mereka. Meskipun juga kita harus akui di kuartal keempat ini pemerintah relatif juga sudah menambah ya jenis bantuan kayak misalnya magang berbayar, kemudian ada juga program padat karya tunai yang saya pikir itu patut diapresiasi. Namun sekali lagi kita perlu sampaikan bahwa dari sisi cakupan memang cakupannya masih relatif lebih kecil. Baik, lantas strategi apa nih yang perlu dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menjaga inflasi tetap terkendali, kemudian bagaimana sektor retail dan daya beli masyarakat juga bisa meningkat? Kita bahas lagi nanti di segmen berikutnya Pak Jimmy dan Mas Yusuf, kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Jimmy Gani, Ketua Dewan Pengawas Aprindo, kemudian Mas Yusuf Rendy Manilit, Peneliti Ekonomi Core Indonesia. Ya, dengan beberapa informasi tadi yang sudah kita gali, kemudian bagaimana Anda melihat strategi, kemudian bagaimana Anda melihat juga dari sisi pemerintah, pelaku usaha ini, Pak Jimmy, Anda melihat seperti apa? Apakah memang inflasi yang terkendali, kemudian harga pangan ataupun sektor-sektor retail sendiri yang tidak naik terlalu signifikan begitu, ini akan memberikan satu ketenangan, kestabilan juga begitu dari sisi pelaku industrinya maupun masyarakat nantinya, paling tidak di sepanjang tahun ini, Pak Jimmy. Iya Mas Pras, jadi memang kalau kita bicara tentang stabilitas itu penting ya. Jadi kalau misalnya harganya terjaga, pasokannya itu juga ada, kemudian juga terjangkau, bisa diakses,
itu tentunya masyarakat tenang gitu kan, mereka nggak berbondong-bondong akan membeli. Tapi memang pemerintah nih masih harus bisa menjaga daya beli. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yusuf Randy juga, memang ada beberapa stimulus ya, tapi kami melihat bahwa ada beberapa kebijakan yang harusnya bersifat juga operasional untuk para retail. Misalnya kelancaran logistik antar wilayah, juga penugasan dari BUMN gitu ya, terutama BUMN pangan yang tepat sasaran, insentif dari rantai distribusi retail dan pemasok, bantuan sosial tadi berbasis konsumsi produktif, dan integrasi pemantauan harga dengan retail untuk early warning. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada satu kejadian terus harga naik sehingga nanti mengakibatkan daya beli juga terpengaruh gitu ya di tingkat masyarakat gitu. Nah, dari sisi pemerintah, Mas Yusuf, seperti Anda sempat singgung tadi begitu, bahwa menjaga pasokan, ketersediaan pangan itu kan menjadi suatu hal yang sangat urgent begitu untuk menjaga inflasi tetap terkendali. Bagaimana Anda melihat yang kondisinya saat ini? Ya, tadi sebenarnya sudah banyak disinggung oleh Pak Jimmy ya terkait apa yang harus dilakukan. Namun mungkin yang juga tidak boleh terlupakan oleh pemerintah adalah pemetaan terkait perkembangan inflasi berdasarkan daerah, terutama dia ataupun kabupaten, dan berdasarkan komoditas gitu ya. Jadi dari pemetaan tersebut kan nanti akan diketahui ya mana daerah yang tingkat inflasinya sangat tinggi dan dapat diagnosis apa yang menjadi penyebab kenapa inflasi di daerah tersebut cukup tinggi gitu ya, sehingga pada kondisi tersebut pemerintah nantinya bisa memikirkan intervensi yang tepat untuk mendorong angka inflasi itu lebih rendah di daerah tersebut. Misalnya dengan tadi ya masalah redistribusi barang ke daerah yang punya tingkat inflasi yang lebih tinggi. Selain itu tentu operasi pasar secara lebih intensif gitu juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pergerakan harga pada daerah yang punya tingkat inflasi tinggi itu juga bisa ditekan serendah mungkin gitu. Dan yang terakhir masalah ketepat sasaran dari bantuan pemerintah. Tadi selama setengah jam ini kita sudah diskusi mengenai stimulus, namun kita juga perlu menggarisbawahi bahwa stimulus tersebut juga harus dipastikan tepat sasaran gitu ya. Jangan sampai kemudian kelompok yang justru membutuhkan stimulus itu tidak mendapatkan stimulus karena data yang digunakan misalnya tidak tepat atau tidak up to date misalnya. Jadi hal-hal tersebut perlu dikombinasikan sebagai bagian langkah mitigasi pemerintah untuk memastikan bahwa kalaupun misalnya inflasi terjadi, masyarakat itu bisa tetap terjaga daya belinya. Tetapi masalah inflasi tadi menurut kami memang pemetaan di tiap-tiap kota madya, kabupaten, dan per komoditas itu menjadi hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks mengontrol harga barang-barang ya di kuartal keempat ini. Oke, dengan tantangan yang sudah Anda sampaikan, kira-kira proyeksi Anda akan menyentuh level berapa inflasi kita sampai akhir tahun ini, Mas Yusuf? Ya, kalau kami sementara waktu memang melihat angka inflasi masih akan berada di range targetnya pemerintah ya. Dia kemungkinan akan stabil di angka ya kurang lebih 2,5% secara tahunan ya, hingga 3%-an gitu. Jadi saya kira itu juga masih menjadi angka yang ditargetkan oleh pemerintah. Namun ini asumsinya tentu di akhir tahun ini tidak ada lonjakan ataupun kondisi yang bisa mempengaruhi perubahan harga ya, karena kita juga harus akui ya, misalnya masalah emas ya, harga emas yang mendorong inflasi di bulan Oktober itu masih sangat volatile atau masih sangat bisa berubah gitu harganya, mengingat faktor-faktor geopolitiknya yang masih punya kecenderungan untuk tidak mudah untuk kita prediksi gitu. Jadi saya kira memang faktor dari domestiknya, faktor dari globalnya itu masih terikat terkait dengan harga emas ya. Sementara dari domestiknya masalah alur distribusi dan logistik yang perlu diperhatikan untuk menjaga stabilitas, menjaga target inflasi di kisaran 2,5 sampai 3% secara tahunan. Baik, itu distribusi dan produktivitas begitu ya untuk bisa menjaga inflasi dan dampak dari global. Nah, kalau dengan kondisi tadi Pak Jimmy, bagaimana target dari industri retail sendiri begitu sampai dengan akhir tahun? Adakah target pertumbuhan yang sudah dicanangkan, apakah dengan inflasi ini masih bisa inline begitu Pak Jimmy?
Iya, Mas Pras, jadi kita ngelihat sama tadi dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf Randy ya, bahwa pergerakan inflasi ini akan berkisar di rentang target pemerintah dengan peluang kenaikan ringan akibat dinamika daripada komoditas secara global dan juga tentu ada resiko geopolitik. Ya. Saya rasa ini stabilitas harga pangan domestik menjadi faktor kunci untuk menjaga kepercayaan konsumen dan pertumbuhan retail nasional. Nah, memang kita akan lihat ini di kuartal 4 ini, terutama nanti di bulan Desember gitu ya, menjelang Natal dan juga tahun baru, itu harga-harga akan sedikit naik gitu ya. Tapi saya rasa saya setuju bahwa masih terkendali, kita juga rantai pasoknya juga kita sudah siapkan gitu ya, sehingga nanti tidak terjadi kenaikan yang melonjak di tingkat retail. Itu sih yang kita harapkan ya. Yeah. Nah, memang kita berharap bahwa tidak terlalu terjadi gejolak di luar sana, karena memang kan kalau kita bicara mengenai tarif ini kan Trump dalam satu hari bisa berubah gitu ya. Yang kita lihat kemarin di Malaysia, beliau menerapkan tarif tiba-tiba diturunkan jadi 0%. Nah, ini juga yang kita harapkan gitu, bahwa Indonesia juga bisa mendapatkan privilege yang sama, sehingga bukan hanya stimulus yang kita harapkan, tapi juga kondisi daripada trade, perdagangan di tingkat global, terutama ditunjukkan dengan tarif di Amerika ya, ini yang menjadi salah satu penentu saat ini, itu bisa dikendalikan gitu. Kemarin udah ada EU SEPA dengan European Union ya, nanti mungkin ada beberapa yang lain. Nah, kita harapkan ini tentunya bisa membantu untuk juga nanti menggeliatkan bisnis dan juga tentunya meningkatkan daya beli daripada masyarakat. Itu dia, berarti memang faktor global dan domestik juga masih perlu dicermati begitu untuk bisa menjaga harga komoditas pangan kita tetap stabil, karena kita tahu guncangan yang ada di global juga berdampak nantinya terhadap industri juga di dalam negeri, sehingga dikhawatirkan juga akan menyenggol lagi nih untuk inflasi di Indonesia. Baik, Pak Jimmy kemudian Mas Yusuf, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Jimmy, Mas Yusuf, terima kasih. Salam sehat, Mas Pras.